Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamaki Diwayonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yascebawiyem Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om kesama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Mempercantik pekarangan rumah dengan aling-aling atau hiasan pancoran.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Badung, Bali. Tim forensik belum dapat menyimpulkan penyebab kematian kedua korban warga negara Jepang yang tewas terbakar beberapa waktu yang lalu. Berbagai cara dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat anak, salah satunya dengan mengadakan kelas memasak khusus anak-anak. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Berbagai cara dilakukan untuk mempercantik tempat hunian. Ya, salah satunya dengan menghiasi pekarangan rumah dengan menggunakan aling-aling atau hiasan pancoran. Apalagi saat ini kerajinan aling-aling kian diminati oleh masyarakat. Aling-aling atau hiasan pancoran yang biasa dipasang di pekarangan rumah kian diminati masyarakat. Daerah penghasil aling-aling berada di Desa Dharmasaba, Kecamatan Abian, Semal, Badung. Aling-aling atau hiasan pancoran dibuat dari batu paras khas Bali yang dibentuk sedemikian rupa. Proses pengerjaan seperti mencetak hingga finishing membutuhkan waktu hingga 4 hari. Motif aling-aling berisi patung Dewa Ganesha paling banyak dicari. Dalam sehari motif ini dapat terjual sebanyak 20 buah. Harga yang dibanderol kerajinan ini bervariasi tergantung ukuran, mulai dari 500.000 hingga 10 juta rupiah. Tak heran omset yang didapat dari kerajinan ini mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Bikin mal dulu cetakan, habis itu bahannya dari paras asli Bali. Habis itu kan sudah ada malnya, baru proses penyetakan. Tergantung permintaan, kadang kan banyak motifnya, macam-macam motif. Ada yang dibikin aling-aling kalau orang Bali, kalau di luar negeri biasanya buat pancoran di taman-taman. Selain dipakai untuk hiasan bagi masyarakat Bali, kerajinan aling-aling juga diyakini sebagai penjaga rumah dari pengaruh hal-hal negatif. Di sebelah kuri itu kan, di tempat masuk rumah itu, di depan. Biasa kalau orang Bali itu dipakai penjaga rumah. Tak hanya diminati masyarakat lokal, pembeli kerajinan aling-aling juga berasal dari mancanegara seperti Australia, India, dan Malaysia. Tim liputan melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya melukis di atas kanvas atau kertas pastinya sudah biasa ya. Tetapi bagaimana dengan melukis di atas telur? Ya, dari Desa Batuan Gianyar, Bali, kita akan melihat keseruan dan asiknya melukis dengan media telur. Liburan sambil belajar. Ini tema wisata saya di Bali kali ini. Tujuan saya Desa Batuan di Gianyar, Bali. Desa ini merupakan surganya seniman Bali. Beragam karya seni mulai dari lukisan, patung, ukiran, hingga miniatur unik dipamerkan di sini. Salah satu yang menarik perhatian, kreasi seni lukis telur. Pemilik galeri ini bernama Wayan Sadra. Di sini kita bisa menikmati ragam keindahan lukisan cangkang telur. Mulai dari motif flora fauna, tradisi adat Bali, wayang, tari tradisional, hingga motif ukir. Cangkang telur yang digunakan juga beragam, seperti telur bebek, telur angsa, burung unta, dan lainnya. Namun ada pula lukisan yang sebenarnya menggunakan media kayu, tapi sengaja dibentuk mirip telur. Lukis telur itu sama saja sebenarnya melukis, caranya pun sama, tapi keunikannya itu medianya yang berbeda. Caranya pun agak lebih sulit daripada melukis di kertas, di kanvas, karena menggores itu kita harus mengikuti arah telur. Yap, di tempat ini kita juga bisa belajar teknik melukis dengan media telur di atas permukaan cangkangnya yang bulat dan licin. Setiap hari banyak yang sengaja datang untuk belajar melukis telur, termasuk saya.
Sebagai pemula, media yang saya gunakan bukan telur asli, melainkan telur buatan dari kayu. Sebelum melukis, buat dahulu pola atau sketch gambar. Jika sudah, baru mulai pewarnaan. Ternyata memang nggak mudah untuk membuat lukisan di atas telur ini. Dibutuhkan ketelatenan, kesabaran juga, karena memang sulitnya minta ampun. Berbeda dengan 7 peserta lainnya, dibandingkan saya, mereka tampak lebih mahir. Maklum, kegiatan ini bukan hal baru. Biasanya mereka lakukan untuk mengisi waktu luang setelah pulang sekolah. Saya mau belajar melukis telur karena unik. Terus saya juga belajar untuk biar saya bisa melukis telur dan mengisi waktu luang dan menambah uang saku jajan sekolah. Galeri ini berdiri sejak 15 tahun lalu. Kelangsungan galeri ini tak lepas dari usaha Wayan Sudra untuk menciptakan terobosan baru di dunia seni. Hebatnya lagi, penjualan lukisan telur ini telah sukses menembus pasar internasional. Penjualannya hingga ke Amerika, Jerman, Perancis, dan Belanda. Untuk satu kreasi lukis telur dibanderol seharga 3,5 juta rupiah. Dan ini dia hasil kerja keras saya selama kurang lebih 1 jam. Cukup rumit sih, dan untuk hasil pertama kalinya sepertinya udah lumayan bagus. Tertarik untuk belajar melukis di atas cangkang telur? Saat berkunjung ke Pulau Dewata, jangan lupa mampir ke galeri ini. Vera Zenvia, Wawanike, melaporkan untuk NET. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Badung, Bali. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kucing Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesini. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown.
Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Badung, Bali. Tahun 2019 ditargetkan seluruh tanah di Bali sudah bersertifikat. Beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Kabupaten Badung di pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Bali. Sebanyak 3.500 sertifikat hak tanah diberikan kepada warga Bali yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Kelungkung, serta 1 kota madya yaitu Denpasar. Sementara dalam sambutannya Presiden juga meminta agar penyerahan sertifikat targetnya ditingkatkan menjadi 10 kali lipat. Di seluruh tanah air ini ada 126 juta yang harus disertifikatkan. Sekarang baru kurang lebih 46 juta. Jadi masih kurang banyak sekali. Penyerahan sertifikat ini diberikan secara simbolis kepada 10 orang masyarakat Bali. Penyerahan sertifikat di Kabupaten Badung ini merupakan pembagian yang kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo di wilayah Bali yang sebelumnya telah dilakukan di Denpasar. Dalam acara penyerahan sertifikat kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Wakil Gubernur Bali Iketut Sudikerta, Ketua DPRD Bali dan Bupati Kabupaten Bali Inyoman Giri Prasta. Dila Hantika Dewa Priana melaporkan untuk NET. Ya, selain menyerahkan ribuan sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Badung, Bali, Presiden Indonesia Joko Widodo juga meminta agar proses pembagian sertifikat segera dibagikan dengan cepat. Sebanyak 3.500 sertifikat tanah diberikan kepada warga di 4 kabupaten dan 1 kota madya. Selain bagi-bagi sertifikat, Jokowi meminta agar pemerintah dapat memberikan sertifikat kepada masyarakat dengan pelayanan yang cepat. Saya juga titip agar baik Kanwil BPN, kantor BPN di kabupaten dan kota, berilah pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat yang ada. Secepat-cepatnya dikeluarkan. Karena saya sudah perintah juga kepada Menteri BPN, katanya kurang juru ukur. Udah, segera tambah juru ukur. Sudah tambah berapa Pak Menteri? Dulu hanya memiliki 2.000, sekarang sudah ditambah lagi menjadi 4.500, sehingga ngukurnya lebih cepat. Jadi nggak ada alasan lagi ngukurnya lamban. Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada masyarakat Bali agar dapat menjaga sertifikatnya dengan baik, dengan cara difotokopi dan diletakkan di tempat yang berbeda, agar jika hilang proses penggantiannya dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar tidak sembarangan menggadaikan sertifikat tanah kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. Dila Hantika Dewa Priana melaporkan untuk NET. Nah, ini nih yang ditunggu oleh warga ya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memberikan sepeda kepada masyarakat Bali usai pemberian sertifikat tanah. Semua warga merasa terhibur dengan pembagian sepeda dari Presiden ini, meski sebelumnya harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Presiden. Jumat sore Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memberikan sepeda usai pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat Bali. Kegembiraan sangat terasa saat salah satu warga menjawab pertanyaan Presiden. Pancasila
satu ketuhanan yang Maha Esa. Tawa dari ribuan masyarakat Bali pecah di lapangan pusat pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Suku Aborigin. Presiden Joko Widodo selalu memberikan hadiah berupa sepeda bagi masyarakat yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Biasanya, pertanyaan yang diberikan berupa menyebutkan suku di Indonesia dan menjabarkan Pancasila. Dilantika Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Tim forensik belum dapat menyimpulkan penyebab kematian kedua korban warga negara Jepang yang tewas terbakar beberapa waktu yang lalu. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji.
Tim forensik Rumah Sakit Sangla Jumat pagi mengotopsi 2 jenazah pasutri warga negara Jepang yang tewas dalam kondisi terbakar Senin lalu. Setelah 3 jam proses otopsi, tim forensik belum dapat menyimpulkan penyebab kematian kedua korban yang juga menderita luka akibat benda tajam di tubuh mereka. Jumat pagi, tim forensik Rumah Sakit Sangla bersama DVI Mabes Polri mengautopsi 2 jenazah warga negara Jepang, Matsuba Nurio dan Matsuba Hiroko. Autopsi dilakukan atas permintaan tim penyelidik Polda Bali dan Polresta Denpasar untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Tim forensik juga sudah menerima surat tidak keberatan dari pihak keluarga untuk pemeriksaan tersebut. Setelah 3 jam proses autopsi dilakukan, tim forensik belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban karena harus melakukan uji laboratorium toksikologi dan patologi anatomi. Kita lakukan juga pengambilan bahan sampel untuk pengujian laboratorium, yaitu laboratorium toksikologi untuk mencari kemungkinan adanya zat-zat alkohol maupun racun lainnya, kemudian patologi anatomi untuk penentuan penyakit yang kita ada atau tidak. Untuk sementara jenazah disimpan di ruang forensik Rumah Sakit Sangla sambil menunggu koordinasi dari konsulat Jepang dan pihak keluarga. Senin lalu 2 warga negara Jepang ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di perumahan Puri Gading 2 Jimbaran, Bali. Keduanya ditemukan dalam kondisi terbakar beserta sejumlah tusukan benda tajam. Hingga Jumat siang, polisi belum menetapkan insiden ini sebagai kasus pembunuhan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ribuan butir pil koplo berhasil diamankan jajaran Polres Jembrana dari seorang pengedar di Jembrana, Bali. Masuknya ribuan pil koplo ini diduga lolos dari pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk. Suryadi alias Surya, pria asal Probolinggo, Jawa Timur ini terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Polres Jembrana. Ini dikarenakan tersangka kedapatan membawa sebanyak 1.400 butir pil ekstasi jenis pil koplo hendak menuju kota Denpasar, Bali pada Kamis siang. Ribuan pil koplo yang dikemas dengan 85 paket plastik flip ini hendak diedarkan tersangka di Denpasar, Bali. Tersangka bisa lolos dari pemeriksaan ketat di Pelabuhan Gilimanuk dengan menyembunyikan barang haram tersebut di dalam kendaraan motornya. Menurut Kapolres Jembrana, AKBP Prianto Priyo Hutomo, bahwa lolosnya pemeriksaan terhadap pengedar narkoba di pintu masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk ini dikarenakan para pengedar sangat lihai menyembunyikan narkoba. Terkait penangkapan tersangka diduga berinisial S yang menyimpan dan mengedarkan farmasi jenis obat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 2009 pasal 196 di mana seseorang mengedarkan obat tanpa kewenangan ataupun keahlian sehingga bisa diancam dengan pasal ancaman maksimal 10 tahun denda 1 M. Beli di mana? Di apotek atau di orang lain? Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1.400 butir pil koplo serta 1 unit sepeda motor. Tersangka dijerat pasal 196 dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan lab forensik, pil koplo mengandung zat psikotropika. Putwi Jana melaporkan untuk NET. Polisi meringkus pembunuh seorang istri polisi di Jombang, Jawa Timur. Berupaya kabur, pelaku dilumpuhkan aparat kepolisian di rumah orang tuanya. Bantuan tim Jatan Ras Polda Jatim, jajaran Polres Jombang akhirnya menangkap Muhammad Sokip, tersangka pelaku pembunuhan Sri Handayani, istri Aibtu Sunario, salah seorang anggota Polsek Bareng, Jombang. Tersangka ditangkap Jumat malam di rumah orang tuanya di Desa Ngampungan, Jombang. Kedua kaki pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang 330 juta rupiah dari hasil perampokan, setrika yang digunakan memukul kepala korban, gunting, linggis, CCTV, hingga pakaian korban dan tersangka. Menurut pelaku perampokan berdarah itu telah ia rencanakan, pelaku yang sering berbelanja di toko milik korban melakukan aksinya karena terlilit utang bank sebesar 20 juta rupiah. Ia juga mengaku telah berada di lantai 3 rumah korban sejak 2 hari sebelum peristiwa. Dia tahu persis medan yang ada di sekitar situ karena dia warga sekitar situ, kemudian masuk ke pematang sawah, ke ladang, ke pemakaman, dan akhirnya dia bersembunyi di
salah satu masjid di areal pemakaman tempat si korban itu dikebumikan. Sementara itu keluarga korban berharap tersangka dihukum mati. Kenapa nggak ke saya, ke anaknya? Kenapa kok ke ibu saya? Itu yang saya masih belum bisa menerima seperti itu. Kalau proses hukum saya serahkan semuanya pada pihak kepolisian, tapi yang jelas saya biar setimpal dengan apa yang terjadi dengan ibu saya ingin memang hukuman mati karena saya yakin sudah direncanakan. Tersangka diancam dengan pasal pencurian dengan pemberatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, Sri Handayani menjadi korban pembunuhan sadis di rumahnya 30 Agustus lalu. Korban ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala dan mulut. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Polda Metro Jaya merilis 4 dari 5 tersangka persekusi terhadap Abi Kowi Suparto. Abi dikeroyok setelah dituduh mencuri rokok elektrik seharga 1,6 juta rupiah. 4 orang dari 5 tersangka persekusi terhadap Abi Kowi Suparto dirilis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Minggu siang. Jumlah itu masih akan bertambah karena polisi masih mendalami 1 tersangka dan memburu 2 orang lainnya. Abi dikeroyok setelah dituduh mencuri 1 set rokok elektrik seharga 1,6 juta rupiah di Pejombongan, Jakarta Pusat. Pencurian terjadi akhir Juli lalu di toko milik salah satu tersangka, Fahmi. Tuduhan itu didasarkan pada rekaman CCTV. Fahmi lalu mengadakan sayembara di media sosial dengan iming-iming hadiah 5 juta rupiah. Ingat, segala sesuatu bisa berakibat di luar rencana. Serahkan kepada sistem, jangan melakukan persekusi. Sudah banyak kejadian seperti ini, akhirnya kita menyesalkan gara-gara uang 1,6 juta yang bisa dikembalikan sebetulnya dibuat di Instagram menjadi medsos. Jadi medsos juga kalau misalkan informasi salah, akibatnya juga salah. Pengeroyokan terhadap Abi terjadi akhir Agustus 2017. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban tak tertolong. Alat pemukul berupa besi telah disita polisi. Para pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 170 KUHP tentang penganiayaan. Iris Anggraini, Francisco Romi melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kami akan sajikan berbagai berita tentang perkembangan sepak bola di dunia, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi! Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. IHSG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore. Hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2. Hanya di Net. Kembali di Net Bali, konflik panjang tak kunjung berakhir yang dialami etnis Rohingya di Myanmar memicu migrasi besar-besaran ke negara tetangga. Di balik insiden menyedihkan ini ada sedikit harapan bagi warga Rohingya yang hijrah ke Malaysia untuk bisa bermain bola meski bukan menjadi atlet profesional. Diskriminasi yang tengah dihadapi oleh masyarakat Rohingya di Myanmar menjadi perhatian dunia saat ini. Konflik panjang yang tak kunjung berakhir memicu imigrasi besar-besaran etnis Rohingya ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, hingga Indonesia. Di tengah segala keterbatasan, secercah harapan muncul bagi para pemuda Rohingya. Para imigran yang berlabuh di Malaysia punya kesempatan mewujudkan impian kecil untuk menjadi seorang pesepak bola. Walau berbekal skill seadanya, mereka mendapat jatah untuk tampil di sebuah liga amatir di Kuala Lumpur. Kebijakan politik yang menyudutkan warga sipil Rohingya di Myanmar sedikit memenjara hak kebebasan mereka. Masyarakat etnis Rohingya terdiskriminasi karena dilarang bermain bola. Tapi di Malaysia, para imigran yang terasingkan justru mampu bersatu membentuk sebuah klub kecil bernama Rohingya Football Club. Rohingya! 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 Klub independen yang berdiri sejak tahun 2015 beranggotakan para pemuda Rohingya berusia 18-30 tahun. Klub yang berbasis di Kuala Lumpur saat ini terdaftar sebagai salah satu anggota KONIFA atau Federasi Sepak Bola bagi asosiasi yang berada di luar FIFA. Sayang, sejak berdirinya klub ini tak ada satupun prestasi mentereng yang mampu ditorehkan Rohingya Football Club di pentas Liga Amatir Malaysia. Meski begitu, keberadaan klub kecil ini memiliki sepenggal kisah inspiratif tentang tekad dan kemauan, serta semangat yang tinggi untuk berprestasi dan mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Tak hanya datang dari Rohingya, kisah inspiratif lain dari Suriah pun pernah jadi buah bibir di dunia. Tahun 2015 lalu, Osama Abdul Mohsen, seorang imigran asal Suriah yang mencari suaka ke Jerman akibat perang sipil yang terjadi di negaranya, bisa bangkit lewat dunia sepak bola.
Sorotan dunia mulai berhembus ketika Mosen jadi korban penendangan oleh oknum peliput berita di perbatasan Hungaria saat ia berusaha masuk ke negara pelarian. Namun dari sinilah identitas seorang Osama Abdul Mosen akhirnya terbongkar. Mosen merupakan seorang pelatih klub Al-Fotua, tim sepak bola yang bermain di Liga Utama Suriah. Tragisnya, beberapa pemain yang bekerja bersamanya harus terbunuh saat perang mulai pecah di Suriah. Akibat insiden ini, Presiden klub Real Madrid Florentino Perez ikut bersimpati. Bos El Real ini pun mengundang langsung Mosen dan keluarga terbang Spanyol untuk hadir sebagai tamu di Santiago Bernabeu. Selain mendapat kesempatan tur ke semua fasilitas klub, Mosen dan anaknya Zaid Mohsen bahkan mendapat hadiah spesial untuk bisa bertemu langsung Cristiano Ronaldo dan pemain Los Blancos lainnya. Tak cukup sampai di situ, sebuah klub sepak bola amatir Kenafe yang berbasis di pinggiran kota Madrid bahkan menaruh simpati yang lebih besar. Kenafe mengangkat Mohsen sebagai pelatih klub tersebut. Bersama Kenafe, Mohsen sekeluarga mendapat akomodasi, tempat tinggal, hingga pekerjaan yang membuatnya mampu membiayai hidup keluarganya. Di tengah konflik yang terjadi di berbagai negara, sepak bola hadir sebagai alat pengantar perdamaian. Tak hanya sebagai cabang olahraga, sepak bola pun mampu jadi mesin pemersatu warga dunia. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Liga Inggris sudah bergulir memasuki pekan keempat. Manchester United masih memimpin klasemen sementara. Nah, sekarang bukan pertandingannya yang akan kita bahas, tapi soal jersey. Dari 5 besar pemain yang jersinya paling laku di Inggris, 3 diantaranya berasal dari Manchester United. Siapa sajakah mereka? Ini dia liputannya. Paul Pogba, magnet pemain Manchester United ini luar biasa. Gelandang asal Prancis ini jadi favorit warga Inggris pencinta Premier League. Terbukti seperti dilansir oleh Sports Direct, jersey Pogba menduduki posisi pertama penjualan jersey yang terlaku dari bulan Mei hingga September ini. Posisi kedua disusul pemain anyar Manchester United asal Belgia, Romelu Lukaku. Performa Lukaku yang moncer di lini depan klub setan merah ini membuat penggemarnya terus bertambah. Jersey bernomor punggung 9, Lukaku pun laris manis. Posisi ketiga diduduki rekan senegara Lukaku, yaitu Eden Hazard. Menjadi pemain penting di Chelsea, jersey penyerang bernomor 10 ini pun jadi perburuan penggemarnya. Disusul kemudian ada pemain anyal Arsenal, Alexander Lacazette di peringkat 4. Penjualan jersey Lacazette ini jelas mendatangkan keuntungan bagi klub. Jersey-nya menjadi primadona, sebab pemain anyar ini menjadi harapan publik The Gunners agar bisa membawa Arsenal berprestasi ke kasta tinggi. Dan yang kelima adalah jersey pemain muda Manchester United, Marcus Rashford. Bintang muda setan merah ini jadi idola karena kerap jadi penentu kemenangan Manchester United. Permainannya yang cantik dan pribadinya yang asik membuat jersey miliknya diburu oleh penggemar dan fansnya. Menjadi peritel jersey original klub di Inggris, Sports Direct juga mendata beberapa jersey pemain di luar Inggris yang juga masuk dalam 30 besar penjualan terlaris. Ada nama Lionel Messi yang masuk di urutan ke-8, Cristiano Ronaldo ke-15, dan Neymar jersey terlaris ke-18. Sayangnya Sport Direct tidak menyertakan jumlah jersey yang terjual dan harga jersinya. Ya, selanjutnya ada bocah ajaib berusia 9 tahun di La Masia, Xavi Simons, yang makin menarik perhatian termasuk agen ternama Mino Raiola. Tidak hanya Simons, anak legenda asal Belanda Patrick Kluivert ukir gol debut bersama tim Barcelona muda. Pembibitan talenta-talenta muda selalu menarik perhatian publik termasuk talent scouting, agen pemain dan klub usia dini yang siap memoles mereka dengan label bintang masa depan. Baru-baru ini super agen pemain terkenal asal Italia Mino Raiola menyaksikan laga antara tim U15 Barcelona lawan San Gabriel di Ciutat Esportiva Juan Gamper. Kedatangan agen yang juga bekerja sama dengan Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba hingga Romelu Lukaku tersebut diprediksi untuk memantau talenta muda berbakat La Masia Javier Simons, atau yang lebih dikenal dengan Xavi Simons. Hal ini tidak mengherankan jika menilik pesona wonderkid 14 tahun asal Belanda ini dalam beberapa tahun terakhir. Bergabung sejak umur 7 tahun bersama La Masia, karir sepak bola Simons di kompetisi sepak bola kategori umur cukup gemilang. Dengan kemampuan menonjol di antara rekan-rekannya dan kepercayaan diri tinggi, tak heran manajemen La Masia mempersatukan ban kapten melingkar di lengannya. Buktinya musim lalu saja ia sukses mengantarkan Barcelona U15 menjuarai Mediterranean International Cup 2017 beberapa bulan yang lalu. Bahkan awal September ini pemain yang namanya terinspirasi dari legenda El Barça Xavi Hernandez terpilih lagi sebagai peraih Ballon d'Or kategori usia. Dan penghargaan ini telah diraihnya selama 4 musim berturut-turut. Karenanya banyak klub Eropa lainnya kepincut untuk mendapatkan jasa Simons.
Salah satunya Akademi Sepak Bola Chelsea yang tertarik mendatangkannya 2014 silam. Tidak hanya terkenal sebagai bintang muda masa depan, tapi pemain kelahiran 2003 ini jadi selebriti baru di media sosial Instagram. Akun pribadinya kini baru saja menembus angka 500.000 pengikut. Angka ini tentu melebihi pemain senior La Liga seperti Bojan Krikic, Jesus Navas, Joaquin, Lucas Perez, dan Iker Muniain. Satu bocah ajaib lain Barcelona yang kini menjadi perhatian penikmat sepak bola ialah Sean Kluivert. Penerus kedua dari legenda sepak bola asal Belanda Patrick Kluivert ini belum lama menorehkan gol di laga debutnya bersama tim Barcelona U10. Bocah 9 tahun ini pun mendedikasikan gol tersebut untuk sang ayah yang turut hadir menyaksikannya. Sean pun seolah mengharumkan gen Kluivert yang juga ditularkan sang kakak Justin Kluivert. Sebagai bukti, Justin kini telah sukses menembus tim utama Ajax Amsterdam. Sementara bakal Sean dinilai lebih menjanjikan dibanding sang kakak saat seusianya. Memulai karir junior di PSG berkat bantuan sang ayah Patrick yang pada musim lalu menjabat sebagai direktur olahraga. Sean pun lantas memilih mengikuti jejak sang ayah yang juga pernah membela Barcelona. Penampilan gemilangnya di level junior membuat salah satu aparel kenamaan asal Amerika Serikat Nike tertarik menjalin kerjasama. Sean pun jadi atlet termuda yang menandatangani kontrak bersama Nike, meski usianya baru 9 tahun. Bersama Nike, Sean kontrak hingga 5 tahun ke depan. Tidak hanya di dalam lapangan, di luar lapangan nama Sean Kluivert mulai menyedot perhatian termasuk di media sosial. Akun Instagram Sean saat ini telah memiliki 163.000 followers, serta memiliki 33.000 subscriber akun YouTube, dengan jumlah viewers videonya yang mencapai angka 100.000 lebih. Berbagai cara dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Salah satunya dengan mengadakan kelas memasak khusus anak-anak. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya aka Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor gerakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, lo diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Luncur ke TKP, siap, 86. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net.
Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Berbagai cara dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat anak yang sebelumnya tidak tercover di sekolah. Salah satunya dengan mengadakan kelas memasak khusus anak-anak. Layaknya chef profesional, belasan anak usia di bawah 10 tahun ini sangat antusias mengikuti kelas memasak di salah satu hotel di Kuta. Instruktur yang berasal dari chef profesional, anak-anak ini diajari cara membuat pizza dan sandwich. Kedua menu ini dipilih lantaran pembuatannya terbilang mudah dan sedikit memerlukan bahan masakan. Kelas memasak ini sengaja diadakan untuk menumbuhkan minat dan bakat anak-anak. Selain diajarkan cara mengolah makanan, anak-anak sekaligus diajari nama bahan masakan seperti nama sayuran serta bumbu dapur. Kelas memasak ini juga dirancang sangat aman karena tidak menggunakan api. Kenapa saya berikan pizza? Supaya anak-anak bisa membuat. Dan yang kedua kita menggunakan api. Jadi karena kalau menggunakan api anak-anak lebih riskan untuk berbahaya. Jadi di sana kita untuk mengedukasi adik-adik supaya bisa bikin pizza. Sebenarnya sih tidak sulit karena di sini adik-adik hanya mempraktekkan berdasarkan bahan yang sudah jadi. Jadi adik-adik bikinnya lebih mudah. Anak-anak pun mengaku senang dan sangat antusias mengikuti kelas memasak ini. Senang. Di rumah sering bantu orang tua atau gimana? Pernah masak di rumah? Pernah. Masak apa aja? Kalau sendiri sih buat telur. Bikin sandwich atau bikin pizza, senengan yang mana? Pizza. Kenapa pizza? Soalnya saya suka pizza. Kelas memasak anak-anak ini diprakarsai oleh salah satu yayasan di Bali yang peduli atas perkembangan minat dan bakat anak-anak. Kebetulan saya kan running sebuah yayasan Agapes yang bergerak di bidang kegiatan non-formal. Jadi saya mau membuka peluang itu untuk semua anak-anak, khususnya di Bali. Kalau mereka memiliki minat dan bakat yang mungkin tidak tercover di sekolah mereka, jadi kami memberikan sarana kemudahan untuk mereka bisa mengembangkan minat dan bakat. Saya akan coba mengembangkan ini menjadi satu kegiatan yang rutin, sehingga mereka ke depannya bisa terarah. Kedepan, kelas memasak ini akan terus ditingkatkan dan menjadi salah satu kegiatan rutin. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Nah, sekarang kita akan mencoba berbagai ragam jenis racikan kopi di Jakarta Coffee Week 2017. Di event ini, selain bisa mencoba berbagai jenis kopi, ternyata kita pun bisa sekalian hunting biji kopi yang unik-unik. Arabica, Robusta, bagi pencinta kopi wajib datang ke Jakarta Coffee Week 2017. Digelar di Hype Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pengunjung disambut dengan aroma kopi dari 130 tenan di acara ini. Berkonsepkan one-stop shopping, festival ini suguhkan beragam jenis sajian kopi, biji kopi, alat dan mesin pembuat kopi,
hingga mendatangkan petani kopi dari 15 provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, para barista pun sajikan kopi racikan terbaik mereka dalam acara ini. Dengan membayar tiket masuk seharga Rp15.000, pengunjung pun bebas mencicipi ragam jenis kopi yang ditawarkan para barista. Nah, biji kopi beragam aroma dari penjuru dunialah yang menjadi incaran utama para pengunjung. So far sih oke ya, karena banyak yang aku juga baru tahu sih, tenan-tenan baru dibandingkan yang tahun lalu berkembang banget dan lebih besar sih. Gitu. Especially buat ini mereka ada program baru kan yang seperti mereka mendatangkan petani langsung dari 15 provinsi lokal. Memasuki tahun kedua digelar, Jakarta Coffee Week 2017 berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 September. Syarifah Rama, Falatua Harahap melaporkan untuk NET. Informasi dari Jakarta Coffee Week tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat kembali menyaksikan tayangan hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari band Emoni ya. Band yang beraliran musik etnik ini akan membawakan single berjudul Harmoni Nada Cinta. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya hanya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Fajar pagi menari, sambut engkau mentari. Daun tumbuh berganti, bunga-bunga mekar bersemi. Senandungkan cerita hati yang tak bertuan, gelisah